Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diketanaya Yuni Arta dari kelas 10 absen 9. Di sini saya akan melakukan remedi geografis tentang penelitian geografis. Dasar penelitian geografis ada pengertian penelitian, sifat-sifat penelitian, dan jenis-jenis penelitian. Pengertian dari penelitian geografis yaitu merupakan penelitian yang berhubungan dengan disiplin ilmu geografis. Artinya penelitian digunakan untuk menjawab pertanyaan dan menggunakan pendekatan geografis dalam mencapai tujuan penelitian. Terus sifat-sifat penelitian geografis ada fokus, sistematis, penelitian harus logis, penelitian harus reduktif, penelitian harus dapat direplikan, penelitian bersifat generatif, penelitian berorientasi aksi, penelitian bersifat multidisiplin, penelitian bersifat partisipatif, penelitian relatif sederhana, tepat waktu dan dibatasi waktu, penelitian harus efektif dari segi pembiayaan, hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk yang paling tepat untuk berguna, dan sifat ilmiah, bakat penelitian, gigih, motivasi diri, berani bertanya, memiliki sifat skeptis dan penerima, objektif, ketekunan, kejujuran, dan kebenaran, berpikiran terbuka, memiliki inteligensi di atas rata-rata, berpengetahuan, memiliki imajinasi. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Yang pertama, berdasarkan tujuan, ada penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian eksplanatif. Berdasarkan bentuk, ada studi kasus, survei, eksperimen. Dan berdasarkan metode, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif. Yang kedua adalah permasalahan bidang geografi. Ada dua pengertian, yaitu fenomena geosfer dan perumusan masalah. Di fenomena geosfer ada fenomena litosfer, fenomena hidrosfer, fenomena atmosfer, dan fenomena biosfer. Yang terakhir adalah fenomena antroposfer. Di dalam perumusan masalah ada pengalaman, membaca atau studi literatur, mencari dari internet, pengamatan, proposal, pelaku di lapangan, pengembangan bakat atau pengembangan baru atau fenomena yang sudah terjadi, konvensi, seminar, kuliah umum, dan forum diskusi. Yang terakhir ada taman dan bimbingan. Di komponen yang ketiga ada data geografi. Di data geografi ada sumber data geografi, jenis data geografi, teknik pengumpulan data. Yang di sumber data geografi yaitu memenuhi syarat dengan data harus objektif, data mewakili semua kondisi nyata, data memiliki kesalahan minimal, tepat waktu, data berkaitan dengan variabel-variabel yang ada hubungannya. Terus perolehan data geografi yang berasal dari dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh dari lapangan atau penduduk secara langsung, sedangkan kalau data sekunder diperoleh dari sumber lain, bukan diperoleh dari usaha peneliti sendiri. Selanjutnya yaitu ada jenis data geografi. Ada tema sosial budaya, tema fisik. Tema sosial budaya itu berarti yang diantaranya data administratif, sedangkan tema fisik diantaranya adalah data elevasi.
Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data geografi. Ada 3 teknik, yaitu survei lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Yang kedua ada analisis data dari citra penginderaan jauh seperti foto udara maupun citra satelit. Yang ketiga adalah pengumpulan data dari sekunder, instansi terkait maupun penelitian terdahulu. Yang terakhir ada metode penelitian. Di metode penelitian ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang menekankan pada deskriptif terhadap variabel atau objek geosfer yang dikaji. Sedangkan metode studi kasus yaitu bentuk penelitian yang mengkaji atau suatu fenomena secara spesifik. Selanjutnya ada metode survei. Metode survei adalah penelitian yang biasanya dilakukan di lapangan. Yang keempat, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab akibat dari suatu fenomena geosfer. Yang kelima, metode historis. Metode historis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena geografi berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Dan yang terakhir adalah metode korelasional. Metode korelasional bertujuan untuk menganalisis permasalahan geografi dengan cara menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Yang kelima adalah analisis data geografi. Di analisis data geografi ada 3, yaitu analisis lokasi, distribusi, dan analisis interaksi keruangan. Di analisis lokasi menjelaskan tentang kondisi suatu wilayah secara keruangan, sedangkan analisis distribusi penyebaran merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui persebaran fenomena geografi yang sedang dikaji. Dan terakhir adalah interaksi keruangan. Di analisis interaksi keruangan merupakan analisis yang menjelaskan hubungan pergerakan dalam suatu ruang, baik penduduk, barang, jasa, ataupun informasi. Yang terakhir adalah etika, sistematika, dan contoh laporan penelitian. Di materi terakhir ini, di etika dan sistematika dan contoh laporan ada 3, yaitu etika penelitian, sistematika proposal, dan laporan penelitian, dan terakhir contoh laporan penelitian. Di etika penelitian, etika merupakan aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan oleh individu yang dilakukan oleh individu dalam melakukan suatu perbuatan. Di sistematika proposal dan laporan penelitian itu ada di bagian terbuka. Bagian pembuka itu isinya judul penelitian, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan di bagian isi itu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan yang keempat itu hasil pembahasan, kesimpulan dan jalan. Yang terakhir yaitu bagian pendukung. Sekian revisi geografi dari saya. Apabila ada salah kata, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.